Jadi tuduhan ada 4 lapis itu. Ya. Pertama, dia itu menyebarkan penyakit, virus. Kemudian yang kedua, tuduhan menyalahgunakan visa. Ya. Yang ketiga, tuduhan memperkaya diri. Ya. Yang keempat, tuduhan korupsi. Nah, ini dituduhkan kepada Maulana Sa'ad Al-Hafizahullah, ya kan? Jadi sebenarnya waktu di pengadilan itu memutuskan dia bebas. Nah, waktu itu Pak Cecep meninggal dunia pada jam 10.13. Tiba-tiba ada kabar kepada saya kira-kira 10-15 menit kemudian, rupanya pengadilan High Court of Delhi, pengadilan tinggi Delhi itu sedang menyidangkan. Ya. Jadi pengacaranya Rajib itu memutuskan meminta supaya tuntutan Maulana Sa'ad dibebaskan. Kenapa dia dibebaskan? Ternyata secara kemanusiaan Maulana Sa'ad dan keluarganya dan orang-orang Nizamuddin yang baru-baru ini menyumbangkan donor darahnya kepada masyarakat melalui Palang Merah, ya, Palang Merah internasional dan Palang Merah di India, dan darah itu disumbangkan kepada orang-orang yang korban positif corona dan mereka sembuh. Nah, jadi pengacara mengatakan kemuliaan kerja Maulana Sa'ad dan jamaahnya ini luar biasa karena mereka adalah penyelamat kemanusiaan. Amin. Nah, tadinya mereka dituduh penyebar penyakit, sekarang mereka ternyata penyelamat kemanusiaan. Jadi oleh karena itu tuduhan-tuduhan perkara kepada dia yang memberatkan dia dan belum terbukti itu tidak ada apa-apanya. Akhirnya dia bebas. Alhamdulillah dia bebas. Nah, tetapi waktu dia diputuskan bebas itu, maka jampitsusnya, kalau kita jampitsus ya, kalau di sana jaksa lah gitu, jaksa penuntut umumnya itu naik banding lagi ke tingkat nasional lagi. Nah, sekarang ini di dalam tingkat nasional. Jadi sebenarnya itu sama saja, apakah tingkat daerah atau tingkat nasional itu sama saja karena perkaranya kan sama. Nah, kita juga dapat bocoran sebagaimana kita lihat keadaannya, ya kan, teman-teman juga memberikan informasi yang tidak hoak pada kita bahwa Maulana Sa'ad ini pertama dia dituduh itu tidak terbukti. Berapa kali ada 8.000 orang di Nizamuddin yang dideteksi kesehatannya oleh dinas kesehatan yang bersangkutan di sana yang bertugas resmi ternyata negatif, berarti berita itu hoax, ya kan? Tetapi kan berita itu dibesar-besarkan oleh media-media yang memang tidak menguntungkan umat Islam, apalagi dakwah, ya kan, mereka benci karena baru-baru ini parlemen, kalau kita di sini DPR, parlemen India itu sudah membuat satu undang-undang anti kepada Islam. Jadi tidak boleh ada kehidupan Islam di India. Coba seperti tanah India itu milik padahal tanah ini kan milik Allah, ya kan, kita nggak berhak kita mengatakan seperti itu. Tapi setelah itu banyak ujian-ujian kepada India sendiri, kan begitu. Orang-orang dakwah tabligh ini udah 100 tahun eksis di sana. Jadi nggak ada corona, dia memang jamaah udah beredar di mana-mana. Jadi sebelum corona ini ada, supaya diketahui jamaah kita itu ratusan jamaah, mungkin ribuan dari seluruh dunia, ada di setiap unit-unit, di setiap kampung, di setiap desa di sana. Nah, begitu datang kasus virus corona ini kan mendunia. Nah, seakan-akan jamaah kita yang menjadi penyebabnya, kan tidak adil. Padahal semua masjid pun di lockdown, ya kan, semua tempat di lockdown, semua John. Kenapa harus beritanya itu hanya difulkan kepada tabligh? Nah, ini media massa juga tidak adil, ya, tidak adil. Media massa ini sudah membuat trial by the press. Mereka menghakimi secara press dan itu melanggar kode etik jurnalistik. Itu jelas secara hukum bisa digugat. Kalau andai kata ada pengacara yang mengugat jurnalistik di sana, mereka pasti kena hukum karena mereka tidak balance beritanya, dia tidak cover both side, ya kan, tidak berita dari dua sisi. Semestinya sebagai wartawan yang intelektual, yang bertakwa, dia harus berpihak kepada yang benar dong. Mana yang fakta, ya jangan mana yang dibumbu-bumbui kan gitu. Dan jelas orang-orang yang benci kepada Islam, yang menopang media-media massa seperti jelas akan memusuhi kita. Dan ini orang Islam sendiri jangan sampai terpancing. Sekarang kan ada kelompok-kelompok tertentu Islam yang mereka berjubah Islam tetapi hatinya munafik, fasik. Nah, ini yang menyerang kita sekarang. Nah, makanya kita orang dakwah ini hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau datang kepada kamu orang fasik yang membuat berita, maka kamu tabayyun. Nah itu. Nah, kemudian yang kedua dia dituduh lagi menyalahgunakan visa. Ya. Visa kita dari dulu juga visa turis. Saya sejak ikut dakwah ini ke India setiap 2 tahun nggak pernah pakai visa yang lain, visa turis. Udah berapa lama buat visa di bank visa itu? Udah berapa lama buat visa? Saya, kalau saya sekarang dapat visa India itu 1 tahun. Dikali ada kawan-kawan yang 5 tahun, bahkan elektronik dimudahkan. Kenapa? Karena dulu kira-kira 4 tahun yang lalu itu sudah ada MOU, Memorandum of Understanding, antara Indonesia dengan India. Waktu itu guru besar kita di situ Pak Andi Galim. Pak Andi Galim. Itu sudah ada kerjasama untuk meningkatkan pariwisata di 2 negara. Dan kita nggak ada masalah jamaah tabligh itu diajukan kepada Perdana Menterinya, dijamin oleh Pak Andi Galim. Oh ini saudara-saudara kita, saya di kampung saya semua orang tabligh, nggak ada masalah, orang ini baik-baik, asalnya kan bagus, tidak ada masalah visa. Nah sekarang ini misionaris juga pakai visa turis, kenapa tidak diadili? Kenapa kita saja yang diadili? Mereka bebas ke kampung-kampung misionaris itu, kita jumpa di mana-mana. Tapi kenapa tidak diadili? Nah ini kan satu perkara yang kalau saya anggap ya itulah hoax itu. Yang ketiga, tuduhan memperkaya diri. Ini mohon maaf ya, itu gedungnya Nizamuddin itu, Bangla Wali Masjid itu tertinggi di situ 7 lantai. Bapak udah ke sana? 7 lantai. Itu terkaya di sana. Maulana Ilyas itu memang dasar orang kaya, ditakdirkan. Ya kantor polisi yang di depan itu, kantor polisi yang di police station itu juga tanahnya Maulana Ilyas yang diambil oleh polisi. Tapi begitu mereka mengaku itu tanah mereka. Maulana Ilyas bilang udah kasih hadiah saja, dikasih. Nah, sekarang karena begitu baiknya polisi akhirnya membela Maulana Ilyas, jadi mereka yang menjaga keamanan Nizamuddin. Gitu. Jadi itu semua hoax. Terus Maulana saat ini dia tuh orang tuanya kan di Saharanpur. Neneknya dari Maulana Zakaria. Maulana Zakaria ini punya anak perempuan 2. Satu yang tuanya dinikahkan kepada Maulana Yusuf. Lahirlah Maulana Harun, lahirlah Maulana Sa'ad. Yang satu lagi adiknya dinikahkan kepada Maulana Inamul Hasan, lahirlah Maulana Zubir. Jadi Maulana Zubir itu adalah ahli bait. Satu tempatnya sama-sama di markas, hidupnya di markas, meninggalnya di markas itu Maulana Zubir. Itu ahli bait, cuman bedanya Maulana Sa'ad ini jalur ayah langsung, kalau Maulana Zubir kan jalur ibu. Jadi kalau secara nasab, secara keturunan Maulana Sa'ad ini memang lebih Quraisy lah gitu. Kan kita ini Quraisy dari jalur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu adalah keturunan ke-36 ini. Ini Maulana Sa'ad ini. Kakeknya itu adalah buyutnya itu Maulana Ilyas, keturunan ke-33. 34 Maulana Yusuf, 35 Maulana Harun, 36 Maulana Sa'ad. Allah. Jadi di ini Quraisy kental. Jadi kita nggak boleh, karena Nabi bilang Quraisy, cintailah Quraisy karena Quraisy lah menjadi pemimpin umat di akhir zaman. Nah ini alhamdulillah kita dapat pemimpin Quraisy. Dia akan hafiz Quran, baca kitab ayat sahabat tiap malam. Masalah tundukkan pandangan mata. Saya berapa kali ke sana? Saya pernah 4 bulan, pernah 8 bulan, pernah setahun keluar di sana, dan selalu berkhidmat kepada Maulana Sa'ad. Subhanallah. Yang ketiga tuduhannya, yang keempat tuduhannya adalah korupsi. Bagaimana dia mau korupsi? Dia bukan orang kantoran. Dia bukan anggota DPR. Kalau anggota DPR bolehlah perjalanan dinas bisa dikorupsi kan gitu kan. Nah terus dia nggak punya partai, nggak punya yayasan, nggak punya, dia itu cuma dakwah aja dari dulu, nggak ada kerja lain. Cuman bagaimana hidup dakwah ini, semua orang dikasih makan, semua orang diuruskan transportnya, diuruskan visanya, diuruskan paspornya, diuruskan kendaraannya, diuruskan tempatnya, dikirim ke mana-mana, diajak sholat berjamaah, diajak taklim, muzakarah, adab-adab. Masya Allah, berapa hebat kebaikan Maulana Sa'ad itu. Nah ini Pak, jadi kita juga harus sabar ya. Nah sekarang, andai kata pengadilan tinggi ini, saya yakin sekali, wallahi ya, saya yakin sekali ini semua karena bantuan, karena kehebatan Maulana Sa'ad, bukan kehebatan Nazaruddin, bukan kehebatan ini kebenjuruk, tetapi ini adalah kehebatan Allah. Allah telah turun tangan, menurunkan bantuannya. Yadullahi fawqa adihim, tangan Allah di bawah kekuasaan mereka. Ma ramaita idh ramaita makruna rahmat. Bukan kamu yang menembak, walaupun tanganmu yang menembak, tapi sesungguhnya Allah lah yang menembak. Ini tembakan Allah. Jadi kita jalan aja terus, nggak ada apa-apa, insya Allah ya. Tapi kita nggak menentang siapa-siapa, kita menjelaskan yang baik. Allah Maha Kuasa, Rasulullah, siapa yang hidupnya ikut yang 2 perkara ini, dia pasti diberi oleh Allah. Tapi kalau tidak, hati-hati.
walaupun bajunya Islam hebat, pembicaraan apa, karena ada surat Al-Munafiqin di Quran yang menjelaskan perkara itu. Kita takut jangan sampai jadi orang munafik. Nah, kita minta kepada teman-teman kita yang sangat benci kepada Maulana Sa'ad, yang sampai menghina Maulana Sa'ad, yang segeralah tobat, ya kan. Kita dibanding dia itu kayak cermin, ya kan. Kalau kita bercermin nih, muka kita penuh jerawat, penuh bopeng. Nah, kayak gitulah kita. Ya, sementara cermin ini masih putih, bersih, ya kan. Ini Izumuddin itu cermin kita, Pak. Supaya kita datang ke sana supaya ngelihat wajah asli kita. Masih kurapan apa udah bening? Kalau masih kurapan kita menghina-hina seperti itu, naudzubillah min dzalik. Nanti Allah berikan apanya yang lain. Jadi saya kira begitu aja sementara ya. Ini hari Jumat, kita bikin amalan yang baik. Semoga Allah berikan pada kita kekuatan. Jazakallahu khair. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdurrahman Lubis. Allah.